Baik, selamat siang Sobat Ciho sekalian. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam acara Health Talk. Ciputra Hospital kembali menyelenggarakan Health Talk terkait dengan kesehatan. Eh, Seperti biasa, untuk pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk Sobat Cihos yang sudah bergabung. Eh, Selanjutnya kami akan memperkenalkan hari ini kita akan membawakan Health Talk terkait dengan kesehatan jiwa, yaitu dengan judul Mental Health Awareness. Perkenalkan, hari ini saya dengan Erwan Yudi. Hari ini saya sebagai MC. 1 jam ke depan kita akan membicarakan terkait dengan mental health awareness. Hari ini perkenalkan saya memperkenalkan dua pembicara kami. Yang pertama yaitu dengan Dr. Surya Seftiawan Pratama. Halo dok, apa kabar dok? Pak Erwan, terima kasih. Sehat ya dok? Sehat, Semangat ya. Alhamdulillah. Siap. Siap. Kemudian untuk pembicara kita yang tidak kalah luar biasa, yaitu dengan Dr. Tita Rahayu, maaf ya dok, spesialis kedokteran jiwa. Halo Dr. Tita, apa kabar dok? Ya, halo Mas. Kabar baik, semangat. Kabar baik, sudah siap ya dok? Oke. Oke, jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan awareness terhadap kesehatan mental. Kepada pembicara yang pertama yaitu Dr. Surya Seftiawan Pratama, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan dok. Bapak Ibu sekalian, Sobat Cihos, jadi stres itu dihadapi oleh semua orang, setiap orang di dalam kehidupannya. Yang membedakan adalah bagaimana seseorang itu beradaptasi atau bagaimana seorang itu menghadapi stresor tersebut. Kalau nanti adaptasinya baik, maka yang terjadi di akhir adalah penerimaan. Dan nanti adalah timbal balik positif yang akan direspon oleh setiap seseorang dari tubuh seseorang. Tetapi kalau adaptifnya gagal, proses adaptasinya gagal, maka yang terjadi yang paling kita tidak mau adalah dia jatuh ke dalam depresi. Nah, nanti Dokter Tita akan membahas lebih dalam tentang apa itu depresi. Baik, kita mulai. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, uh, ini adalah proses adaptasi setiap manusia terhadap stres. Yang pertama ada stresor, itu adalah bentuk dari kanannya, lalu mengakibatkan stres, lalu setelah dia stres nanti ada mekanisme coping. Nanti kita ulas sedikit apa itu mekanisme coping, dan terakhir adalah adaptasi. Ini yang adalah gambaran overview yang akan saya bicarakan pada siang hari ini. Baik, ini Bapak dan Ibu sudah mengetahui bahwa stres itu adalah setiap keadaan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang sehingga ia harus mengadakan reaksi penyesuaian terhadap keadaan tersebut. Responnya bisa bersifat fisiologis, bisa bersifat psikologis, dan spiritual. Contohnya, kalau misalnya ada fenomena demam panggung, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita ingin tampil, itu biasanya ada saraf-saraf simpatis, ada saraf-saraf tidak sadar kita yang menyebabkan kita mengalami perubahan-perubahan. Contohnya mungkin mules ya, atau gemetar ya. Tapi pada dasarnya itu adalah respon untuk menyiapkan tubuh kita agar kita bisa menghadapi stres, yaitu harus tampil di depan. Jadi ada satu hormon yang disebut dengan kortisol dan adrenalin dikeluarkan oleh tubuh, tapi efeknya jika kita tidak bisa mengendalikannya, terjadi yang namanya simpatis overdrive. Yang terjadi ada deg-degan, berkeringat, dan efeknya menjadi tidak baik. Seperti itu. Nah, kalau ada stres, lalu kita bisa atasi dengan baik, menjadi eustress istilahnya, akan mengakibatkan kematangan pribadi dan jiwa yang sehat. Tapi kalau negatif jadi distres, nah ini yang bahaya. Jika dia nanti di dalam distres ini ada self defense mechanism, nanti dokter kita akan jelaskan. Nah, ini yang bisa mengganggu kesehatan jiwa. Nah, ini adalah overview-nya.
Baik, ketika kita stres itu jenisnya ada fisik, emosi, intelektual, sosial, dan spiritual. Ini adalah efek dari stres. Fisiknya mengancam keseimbangan fungsi tubuh. Itu tadi. Jadi bisa darah tingginya nggak turun-turun, gangguan irama jantung, dan lain sebagainya. Jadi betul bahwa ada penyakit-penyakit yang asalnya dari pikiran. Contohnya yang paling sering adalah penyakit sakit mah, kalau orang awam sering bilang. Saya beberapa kali sering berkolaborasi dengan dokter Tita, mengirimkan beberapa pasien yang sakit mahnya nggak sembuh-sembuh. Ternyata underlying-nya, basicnya dia memiliki kecemasan. Nah, itu kita kolaborasi. Yang kedua adalah emosi. Ketika kita stres, maka emosi bisa terganggu. Jadi perasaan yang negatif dan tidak konstruktif. Jadi bisa penanganan stresnya bisa kacau, bahkan kehidupan seseorang itu bisa kacau. Yang ketiga, tentang intelektualnya. Kalau orang sedang stres, itu tidak bisa diajak diskusi dan berpikir. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini adalah salah satu efek yang saya mau jelaskan juga. Bahwa kalau ada orang depresi, itu nggak bisa. Cuma dikasih nasihat itu nggak bisa. Karena di dalam otaknya, kimianya sedang kacau. Nah, Bapak dan Ibu, kalau sebagai buat pengetahuan, rasa sedih, rasa senang, itu di dalam tubuh manusia sekedar permainan bahan kimia dalam otak, disebut dengan neurotransmitter. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika seorang sedang stres, itu nasihat tidak akan masuk. Kita tidak bisa mengkonstruk, membangun pola pikirnya. Maka dari itu, kita butuh bantuan dari dokter spesialis kesehatan jiwa, dokter Tita di sini, untuk memberikan beberapa obat-obatan yang bisa mempengaruhi kadar-kadar neurotransmitter yang berlebih, sehingga nanti kita harapkan ketika rasa cemasnya menurun, kita bangun dia dengan ada terapi namanya terapi suportif, itu kita bangun kembali. Kita bangun kembali kepercayaannya, beliefnya, kita bangun kembali pola pikirnya, sehingga dapat tertanam di dalam alam bawah sadarnya. Seperti itu. Lalu sosial, maka akan merubah hubungan dengan orang lain, berantakan kehidupan sosialnya, dan spiritualnya. Dia bisa kacau dalam kepercayaannya. Baik, ini adalah coping. Jadi coping itulah suatu proses dilalui individu dalam menyelesaikan situasi yang stressful. Nah, ini adalah salah satu contoh dari media promosi kesehatan, mekanisme coping yang sehat, ya, bisa olahraga, mandi, afirmasi diri, ya, meditasi, manajemen waktu, dan lain sebagainya. Nah, ini yang terakhir adalah adaptasi. Jadi adaptasi adalah hasil akhir dari coping. Adaptasi merupakan dasar keseimbangan dan pertahanan terhadap stres. Beradaptasi artinya memodifikasi situasi untuk mendapatkan hal baru, berubah dan berbeda. Jadi stimulusnya adalah stresor, masalahnya timbul stres, dia harus lewat coping. Nah, coping ini yang harus jaga Bapak Ibu dan sekalian. Makanya kalau orang zaman now bilang supporting system yang baik. Nah, ini adalah faktor eksternal yang penting mendampingi seseorang sedang dalam masalah. Lalu keluar adaptasi. Yang kita harapkan adalah adaptasi yang baik. Slide terakhir yang saya ingin sampaikan adalah ini adalah model kalau kita mengalami kabar buruk. Jadi ada seorang ahli kedokteran kesehatan, namanya Ibu Kubler-Ross namanya. Dia merumuskan bahwa setiap manusia ketika mendapatkan info buruk, dia akan melewati 5 stase ini. 5 stage ini. Yang pertama pasti denying. Tidak ada orang yang mau menerima bahwa dirinya dalam keadaan buruk. Yang terjadi shock, ya, kalau kita baru dengar berita buruk, ya, menolak, avoid, dan lain sebagainya. Denying selesai, dia akan masuk ke step yang kedua, itu anger, dia akan marah. Kenapa begini? Kenapa saya yang mengalaminya, dan lain sebagainya. Lalu kalau dia sudah anger, nanti dia sudah mulai masuk ke dalam bargaining. Nah, ini yang dibutuhkan supporting system yang baik. Dia akan cari, kenapa saya seperti ini ya? Kenapa saya mengalami seperti ini ya? Ya, setelah bargaining,
ketika dia menemukan masalahnya, biasanya dia akan lewat fase depresi. Nah, kadang-kadang dia dari, ya betul memang saya salah karena begini, sudahlah begitu. Nah, di sini yang saya benar-benar pesan bahwa supporting system harus baik. Pengetahuan seseorang terhadap kemampuan dirinya mempertahankan kesehatan mentalnya harus baik. Dan kalau sebaik, yang kita harapkan acceptance, dia menerima bahwa keadaannya seperti itu dan dia beradaptasi dengan baik sehingga dia bisa memperbaiki kehidupannya. Nah, yang kita tidak inginkan depresinya berlarut-larut sehingga timbul masalah dan itu sulit untuk diperbaiki. Itu saja pengantar dari saya. Selanjutnya Dr. Tita akan menjelaskan apa itu depresi dan bagaimana ceritanya. Terima kasih. Baik, manis sekali dari Dr. Surya pembukaannya nih. Jadi kurang lebih sudah dibahas. Ditahan dulu ya dok. Ini kebetulan di channel YouTube kita sudah ada beberapa pertanyaan. Untuk mempersingkat waktu, kita kaji lebih mendalam bersama Dr. Tita Rayu, spesialis kejiwaan. Silakan dok, dipersilakan. Mari dok. Oke, terima kasih Mas. Saya coba share screen dulu ya. Silakan dok. Bagus sekali tadi pemaparan dari Dr. Surya, luar biasa. Sudah memaparkan dasar dari respon manusia terhadap stres, di mana memang coping mekanisme di sini itu sangat mempengaruhi untuk terjadinya proses adaptasi ya. Memang adaptasi ini yang memang kita harus butuhkan untuk menuju suatu kondisi yang acceptance dan memang tujuan kita adalah selalu berbahagia ya dok ya. Keren banget dok. Dan permasalahan tadi grieving proses yang dari Kubler-Ross itu juga udah disebutkan. Jadi memang itu penting banget untuk diketahui bersama karena kita setiap orang pasti pernah mengalami hal tersebut dan kita harus aware apa yang terjadi terhadap diri kita dan orang di sekitar kita pun harus mengetahui ya apa yang terjadi pada orang di sekitar. Bagus banget Dr. Surya, terima kasih dok sudah bantu untuk openingnya. Oke. Di sini saya dapat tugas dari Ciputra nih untuk membahas tentang depresinya ya dok ya. Ya Mas ya. Ini sudah silakan dok. Sudah keluar dok, silakan. Oke. Jadi saya kasih judul ini untuk mengenali depresi aja kita ya. Siap dok. Oh gini ya. Saya udah bisa share screen ya? Sudah terlihat dok. Sudah muncul dok, silakan. Ada kendala dok? Oke. Kita harus Sudah menyamakan. masuk. Siap. Oh, muka saya ada di situ ya? Gimana nih cara ngilangin? Oh saya nggak gitu atau gimana? Oh, muka saya ada di sini ya Mas? Gak apa-apa kali ya? Apa dok? Lebih estetik dok. Silakan dilanjut dok. Oke, saya mulai lagi ya. Kita harus menyamakan persepsi dulu nih kondisi depresi tadi. Jadi depresi itu adalah suatu gangguan ya, gangguan suasana hati atau emosi atau mood. Jadi rasa sedih itu benar-benar sedih, dia mendalam lebih dari perasaan sedih biasanya, sehingga berujung untuk mempengaruhi proses pikir dan perilaku kita ya. Nah, kemudian kita juga harus membedakan proses normal yang terjadi pada hidup kita. Jadi yang tadi tentang kondisi duka cita atau bereavement yang berhubungan dengan grieving tadi, dan sadness atau kesedihan biasa. Jadi memang di era DSM-5-TR atau Diagnostic Statistic Manual of Mental Disorder itu kita lebih fokus pada kedalaman dari si perasaan tersebut. Jadi kalau bereavement atau duka cita dan kesedihan itu kita bisa lihat dia itu ada di level tengah sini loh, di bagian 50 yang di tengah-tengah ini ya. Jadi rasa duka cita, rasa sedih karena rasa
itu merupakan rasa kosong, kehilangan. Tapi dia itu bukan depresi karena dia cenderung menurunnya hanya beberapa hari atau beberapa minggu. Kalau kondisinya normal ya dok ya. Juga. Jadi dikaitkan dengan pikiran atau mengingatkan hal yang sedang berlangsung, contohnya karena kehilangan, contohnya karena apa sih namanya perpisahan ataupun yang lain-lain. Sebenarnya duka cita ini, benar kata Dokter Surya, kalau tidak ada support system, di sini kan kelihatan tuh support system. Kalau nggak ada support system, dia akan bisa berlanjut dan menjadi kondisi gangguan psikiatrik yang lainnya, mungkin bisa berakhir depresi, atau dia juga sebaliknya yang tadi, dia juga bisa sebagai suatu kondisi pintu untuk membuat kita bertumbuh kuat, bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, dan akhirnya bisa menghadapi masalah-masalah kehilangan itu dengan cara yang lebih baik dan tidak menimbulkan masalah. Gitu. Kalau dia berada dalam posisi yang di sini, dia masih normal-normal aja, jadi kita masih bisa bilang dia itu masih oke. Jadi how much sorrow do you hold gitu kan. Tapi kalau berlebihan nih ke arah sana nih, jadi udah despair banget, ini baru masuk ke arah depresi. Kemudian sebenarnya kan si duka cita dan kesedihan, kalau kesedihan aspek yang melekat pada pengalaman manusia ya, jadi emang sedihnya nggak berlebihan. Ini tuh bagus banget untuk menumbuhkan sikap empati. Kalau nggak ada ini, kita nggak akan, kalau nggak ada kesedihan sama duka cita, kita nggak akan pernah tahu apa yang namanya kehilangan, bagaimana rasanya ditinggalkan, dan tentu saja kita nggak bisa memberikan dukungan atau support ke orang lain kan. Sebaliknya, kalau misalnya yang ke arah kiri nih, kalau sama sekali nggak ada rasa duka cita, nggak ada kesedihan, itu kan orang jadi abai, jadi sama sekali nggak empati, jadi kayaknya egosentris, dan itu gangguan tersendiri juga. Lanjut. Di kata Rumi itu emang the one is the place where the light and pursue. Jadi konsepnya Rumi adalah proses duka atau kehilangan itu merupakan kondisi yang sangat penting untuk berkembangnya kondisi empati, refleksi diri, dan pembentukan karakter sampai batas tertentu. Oke. Kalau kita ngomongin depresi, kita akan ngomongin prevalensi ya. Jadi secara global itu sebanyak 264 juta penduduk dunia mengalami suatu kondisi depresi. Itu dari WHO tahun 2020. Dan dari Riskesdas tahun 2018, sebanyak 6,1% penduduk Indonesia yang usianya 15 tahun itu mengalami suatu kondisi depresi. Sayangnya, hanya 9% yang masuk ke ranah mencari pengobatan. Jadi sebagian besar enggak ya. Dampak depresi ini menimbulkan banyak hal ya. Yang utama adalah disabilitas. Jadi fungsi kehidupannya sangat terganggu. Jadi terganggu dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, atau pendidikan kalau masih sekolah, dalam interaksi sosial, dan juga adanya penurunan kualitas hidup seseorang dan faktor utama terjadinya kematian akibat suicide atau bunuh diri. Dan ini semua itu akibatnya dua garis besar saya rangkum, yaitu stigma sosial dan adanya penilaian yang kurang akurat atau tidak akurat. Stigma sosial. Mungkin kalau di sini tuh stigma sosial tuh ini merupakan satu kondisi yang sangat-sangat menghambat penyembuhan depresi dan penemuan kasus depresi ya. Karena begitu seseorang di stigma tuh memberi label negatif ya. Memberi label negatif pada orang tertentu atau kelompok tertentu yang memang terbentuk dari kebiasaan atau budaya orang-orang setempat gitu ya. Jadi akan membuat seseorang menjadi nggak bisa mencari pengobatan secara leluasa, ada perasaan tidak nyaman. Di sini nih stigma ini bisa public stigma atau self stigma. Public stigma itu dari masyarakat. Contohnya gini, kalau ada seseorang berobat, terus akhirnya ketika dia sudah respon bagus, dia tiba-tiba dapat bisikan, bukan bisikan, maksudnya pendapat dari orang rumah. Kamu ngapain sih berobat? Kamu ngapain sih? Nanti kecanduan loh. Nanti kamu emang berobat ke psikiater kenapa? Apakah kamu gila? Tapi kita nggak boleh ngomong gila ya sekarang ya, padahal itu sudah nggak boleh karena memberi label. Dan akibatnya apa? Akibatnya stigma dari orang-orang sekitar itu membuat si individu yang sedang berobat dan sebelumnya sadar itu menjadi menginternalisasi. Jadinya dibilang, oh iya ya, ngapain ya aku berobat? Aku kan udah nggak apa-apa. Aku itu kan juga nggak apa-apa, ngapain aku berobat? Itu namanya self-stigma. Jadi public stigma dan self-stigma membuat seseorang jadi nggak bisa mengakses layanan kesehatan, dan akhirnya dia membuat depresinya berkepanjangan dan menimbulkan masalah-masalah yang tadi itu. Oke.
Kemudian kelompok penilaian tidak akurat di sini yang sering terjadi ini udah banyak banget namanya pola pencarian pengobatan, itu udah dari dulu mungkin ya. Kenapa sih pola pencarian pengobatan saat ini tuh kurang baik dan bisa menghambat dan menimbulkan dampak yang besar? Karena seringkali masyarakat yang ada sekarang datang ke nakes, ke psikiater, atau ke psikolog ketika dia sudah dalam kondisi sudah mencari pengobatan kemana-mana. Jadi ketika dia dalam golden period gitu loh, ketika golden period tuh dikasih obat, dikasih psikoterapi, itu langsung bagus, bisa kesembuhannya sekian puluh persen, bisa sampai 99%. Cuman golden period itu terlewat karena stigma yang tadi sebenarnya berhubungan ya. Mereka akan lebih suka mencari pengobatan yang non-medis. Oke. Dan kemudian yang nggak kalah booming sekarang self-diagnose. Self-diagnose itu dia berusaha mendiagnosis diri sendiri. Kadang-kadang datang, dokter aku tuh bipolar nggak sih? Dokter aku tuh depresi nggak sih? Aku tuh kayaknya depresi deh, aku begini. Dan itu ngeliatnya dari, kamu tahu dari mana? Dari sosmed, dari TikTok. Nggak boleh ngomong itu ya. Ya, jadi kan sebenarnya itu dua mata pisau kalau menurut saya. Kalau misalnya itu kesadarannya bagus, tapi kalau self-diagnose kan jadinya berlebihan ya. Jadi kadang kalau berlebihan itu kembali lagi, kalau dia memang berada dalam lingkungan yang public stigma, akibatnya dia udah nggak usah berobat, beli obat aja. Apalagi didukung dengan situasi dan kondisi saat ini yang gampang sekali cari obat-obat di black market ya. Dan akibatnya jadinya self-medicated. Kalau udah self-medicated, timbul lagi masalah yang lain. Mungkin jadi ketergantungan obat, yang dibilang obat tidur, yang dibilang obat biar obat tenang. Itu kalau berobat atau minum obat konsumsi tanpa petunjuk tenaga kesehatan luar biasa masalahnya. Nah, sampai di sini sebenarnya sih faktor penyebab depresi apa sih? Tadi kan Dr. Surya sudah bilang ya, ini basically-nya memang masalah di otak. Jadi jangan khawatir, jangan takut, memang ini permasalahannya di situ. Tapi kita kan melihat manusia itu sebagai suatu kondisi, apa sih, suatu makhluk yang ada fisik dan psikisnya ya. Kalau fisik itu kita memang mengacu pada kondisi-kondisi di mana ada perubahan ketidakseimbangan zat di dalam otak, perubahan struktur otak, penyakit-penyakit yang mempengaruhi permasalahan vitalitas otak, mungkin pembuluh darah di otaknya, atau kerusakan otak akibat penyakit tertentu atau penyakit kronis, metastasa atau penyebaran penyakit sampai otak, dan yang jangan lupa ada faktor genetik yang dibawa kemana-mana. Tapi faktor genetik itu tidak semata langsung jadi depresi, orangnya dalam keturunannya ada langsung depresi, tidak juga. Karena kita kalau misalnya faktor genetik itu kita menilai dari 2 generasi di atas kita ya. Jadi kalau misalnya orang tua berarti dari kakek nenek dan semuanya ya. Jadi ada atau tidak kerabat yang mengalami gangguan depresi. Kalau ada, kita memiliki potensi. Hanya potensi ya, bukan gangguan ya. Dan kalau kenapa bisa jadi gangguan, itu kembali lagi kepada yang tadi dokter sudah jelaskan. Kemampuan coping mekanisme dan kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang terjadi di lingkungan kita. Nah, kalau nggak percaya nih depresi itu permasalahannya di otak nih, kita lihat nih struktur otak kita itu macam-macam ya, luar biasa yang di atas menciptakannya. Jadi ada korteks prefrontal di mana dia mengatur aspek emosi sama kognitif. Jadi ada hipokampus untuk memori jangka panjangnya, ada ventral tegmental area, dan rasa senang, ketakutan, motivasi. Kemudian selera makan, energi, libido, tidur, itu diatur di hipotalamus. Untuk di amigdala untuk pengaturan emosi, di striatum untuk memori. Jadi apabila misalnya si otak ini vitalitasnya akibat kekurangan nutrisinya terjadi, kekurangan protein, kekurangan vitamin D, magnesium, zinc, selenium, ya pasti dia akan menimbulkan gangguan-gangguan tertentu, dan zat-zat itu berhubungan dengan gangguan depresi ya. Kemudian adanya penurunan kadar BDNF. BDNF itu pupuknya otak gitu. Pada hipokampus itu juga berhubungan dengan gejala depresi. Kemudian ada yang namanya sirkuit di dalam otak, sirkuit yang namanya sirkuit kortikolimbik ya. Jadi di sini tuh ada, sini jadi sirkuit semuanya. Kalau sirkuit ini berubah, akan terjadi penurunan kadar glutamat dan turunannya. Kalau kadar glutamat dan turunannya juga itu akan merubah
atau mempengaruhi kadar serotonin. Serotonin dan norepinefrin yang turun juga bisa disebabkan karena adanya sumbu HPA aksis. HPA aksis itu apa lagi? Yaitu sumbu di dalam otak bagian hipofisis, pituitari, sama kelenjar adrenal di dalam otak yang menghasilkan kortisol. Jadi itu bisa mengganggu BDNF. Kembali lagi, BDNF terganggu juga bisa menimbulkan kondisi depresi. Dan juga aktivitas fisik ternyata mempengaruhi struktur otak. Pada pasien-pasien yang olahraganya oke, jadi dia itu menimbulkan otak itu kalau ada kerusakan sedikit berplastisitasnya tuh bagus, jadi cepat memperbaiki diri. Kemudian kalau ada peradangan cepat sembuh. Kalau dengan olahraga yang rutin, ternyata olahraga juga mempengaruhi juga ke otak. Jadi intinya semua depresi utamanya memang di otak. Kalau kita melihat itu dari sisi biologi. Nah seperti ini. Tadi HPA aksis yang saya katakan yang berhubungan dengan penyakit ya. Karena kortisol itu luar biasa, dia masuk ke dalam semua sistem metabolisme tubuh kita. Jadi kalau misalnya HPA aksis terganggu, kortisolnya meningkat dan tidak seimbang, timbullah itu ke jantung dan pembuluh darah, jadinya hipertensi, ada rasa sakit kepala, bisa menimbulkan gangguan-gangguan vaskuler lainnya. Pencernaan ya dok ya, yang sering banget ya dokter kita kolaborasi untuk pasien-pasien yang GERD, pasien-pasien yang konstipasi kronis, mencret terus, nggak jelas gitu ya. Itu bisa disebabkan karena ketidakseimbangan HPA aksis, karena dia juga mengatur motilitas usus dan pengeluaran asam lambung di lambung. Kemudian di kulit bisa jadi orangnya jadi gatal-gatal, nggak sembuh, psoriasis, kemudian sering jerawatan, kemudian juga menimbulkan penurunan daya tahan tubuh. Jadi kalau ada sedikit sampingnya yang flu, langsung cepet banget kena. Kalau seseorang yang mengalami kondisi depresi ya, jadi dia karena sel-sel imunitasnya itu sedikit. Kemudian faktor seksualitas, nggak jarang pasien-pasien tuh ya itu mengeluhkan jadi disfungsi ereksi, terus dia udah minum obat kuat dari manapun, dari negara manapun dan merek apapun nggak sembuh-sembuh. Ternyata dia sebenarnya depresi gitu ya. Kemudian juga bisa menimbulkan mandul, itu maksudnya kurang reproduksinya terganggu karena hormonal ya, karena si HPA aksis kembali lagi. Permasalahan diabetes itu dikarenakan ada terjadi resistensi insulin, jadi dia mungkin sudah diabetes atau dia punya potensi diabetes karena depresi, jadinya resistensi insulin terjadi, jadi gula darahnya nggak stabil dan menimbulkan permasalahan lainnya. Dan juga aktivasi penyakit autoimun ya. Begitu, depresi ternyata mempengaruhi penyakit yang lain ya. Sementara kalau dari faktor resiko psikis atau psikologis seseorang, adanya tipe-tipe kepribadian tertentu ternyata memiliki faktor resiko yang lebih besar untuk terjadinya kondisi suatu depresi ya. Kemudian dia memiliki pola relasi interpersonal tertentu, misalnya dia kurang terbuka karena dia berhati-hati sekali, jadinya lingkup pergaulannya sedikit, itu juga mempengaruhi ya. Kemudian adanya riwayat keluarga yang disfungsional, keluarga yang kurang harmonis. Kemudian adanya gangguan depresi sebelumnya akan mempengaruhi proses terjadinya depresi berulang atau depresi yang berkepanjangan. Seperti itu. Nah, tadi kan faktor internal dari diri kita ya, secara biologi atau fisik, dan faktor psikologis dari diri kita. Nah, sementara ini faktor lingkungan luar ini, saya rasa ini saya masukkan sebagai faktor pencetus. Karena memang itu sesuatu yang nggak bisa kita atur ya, nggak bisa kita duga. Datang begitu aja. Misalnya peristiwa kehidupan. Tadi itu masalah kehilangan, peristiwa yang traumatik, adanya zat-zat yang kita konsumsi dari luar, ada konflik-konflik dari lingkungan, adanya perubahan mendadak dari lingkungan, bisa mencetuskan depresi apabila coping tadi tidak baik. Oke. Kemudian teman-teman mungkin sudah sedikit tahu ya tentang gejala-gejala depresi itu apa aja. Cuma tepat atau nggak dikatakan suatu kondisi depresi, atau justru si depresi ini sebenarnya kelihatannya seperti depresi, tapi ternyata gangguan yang lain. Oke, kita lihat ya. Oke. Jadi, menurut DSM-5TR ya, jadi kalau dulu kita pakai PPDGJ, gejala utama tuh ada 3 ya, ada mood sedih, kehilangan minat, sama energi. Tapi kalau saat ini DSM-5 cukup mood sedih dan hilang minat itu yang utama. Jadi kita akan bilang dia depresi apabila ada 5 gejala yang menetap
salah satunya harus gejala si utama itu, yang mood sedih atau hilang minat. Yang lainnya ngambil dari gejala tambahan. Gejala tambahan itu seperti perubahan berat badan, bisa up atau down. Jadi maksudnya bisa gendut banget jadi obesitas atau jadi kurus banget atau kayak malnutrisi. Kembali lagi kenapa? Kan kalau dia peningkatan berat badan berlebih yang signifikan dan cepat itu dikarenakan tadi resistensi insulin yang terjadi akibat depresi ya. Kemudian kalau misalnya karena dia penurunan berat badan bisa jadi karena dia kehilangan nafsu makan. Oke. Kemudian adanya perubahan pola tidur, ada yang jadi susah tidur, susah masuk tidur, susah mempertahankan tidur atau dibangun-bangun, atau tidur terus jadi panjang, mau ngapa-ngapain tidur aja pokoknya. Kemudian ada juga konsentrasi yang berkurang atau justru jadi ragu-ragu, jadi kerjaannya nggak kelar-kelar karena pas lagi mau ngerjain sesuatu jadi distrak atau jadi mudah teralih, jadi nggak fokus. Oh iya, cucian belum dirangkat loh. Oh iya, aku belum nyiapin makanan kucing loh, misalnya gitu. Padahal kerjaan di depan mata itu harus tumpuk gitu kan. Kemudian dia akan mudah lelah atau hilang energi. Kemudian ada perubahan dari gerakan motorik. Nah ini nih, jadi orang depresi tuh bisa kayak melehoi, leles gitu ya kalau orang sini bilangnya, atau jadi agitasi ya. Jadi kayak ngapain kayak gerak terus, gak bisa diam, cemas gitu, kelihatan itu bisa seperti itu. Dan ada juga gejala kalau yang sudah cukup berat, hanya pikiran kematian atau pikiran tentang bunuh diri atau percobaan bunuh diri. Nah, dan itu harus berlangsung setidaknya 2 minggu. Jadi beratnya sama, ada 5 gejala, salah satunya dari gejala utama, itu menetap selama 2 minggu. Tapi bagaimana kalau dia menetap selama 2 tahun? Nah itu namanya depresi persisten. Dan itu sayang sekali ya, menghabiskan banyak waktu dan banyak fungsi kehidupan yang terganggu karena tidak diobati dengan baik. Nah, jadi kadang-kadang kenapa sih kan sebenarnya kan depresi itu kalau untuk prevalensi gangguan jiwa harusnya nomor 1 ya. Cuman kalau misalnya kita lihat lagi di Riskesdas, dia itu nomor 3 kalau nggak salah. Kenapa? Karena banyak yang nggak ketangkep. Karena pasien yang datang ke dokter itu kadang-kadang nggak ngomong, aku tuh depresi. Nah, gitu sih sebenarnya. Mereka juga kadang nggak langsung datang ke psikiater ya. Mereka juga datangnya misalnya ke Vaskes 1. Mungkin juga datangnya juga ke namanya psikolog. Psikolog, psikiater biasanya udah terminal ya. Mereka udah yang cukup awareness. Tapi kalau yang belum awareness, mereka juga datang ke TSPS spesialis yang lain. Mereka tuh kadang-kali itu pengeluhannya itu paling banyak adalah tentang kelelahan. Banyak 86%. Kemudian gangguan tidur. Dan yang nggak kalah banyak nih, gangguan pencernaan nih, ada mual, diare, nyeri perut, ya kan? Ya. Kemudian juga ada permasalahan kayak sesak nafas. Kemudian ada pusing, ada telinganya bunyi, dan semua nyeri deh. Nyeri punggung, nyeri dada, nyeri leher, nyeri sendi, nyeri-nyeri lah, pokoknya nyeri nggak hilang-hilang. Oke, jadi itu. Jadi depresi seperti itu tuh juga ada penelitian dari 98 memang seperti itu. Jadi keluhannya memang masking atau tertutup sama gejala-gejala lain. Terus kita mesti kapan sih mesti waspadai kalau ini itu kemungkinan depresi? Pertama, gejalanya banyak dan tidak berat. Tapi mungkin bagi yang mengalaminya berat ya. Tapi ciri tidak berat adalah dia masih bisa beraktivitas seperti biasa, walaupun dia sedikit terjadi penurunan fungsi. Jadi contohnya gini loh, banyak dan tidak berat. Aku tuh sakit mah terus nih dok. Terus aku sakit kepala, nggak bisa tidur. Pokoknya tuh leherku juga sakit, tanganku juga sakit banget sama kesemutan. Terus kamu masih bisa kerja? Masih sih dok, cuman kerjaannya jadi kurang apa sih namanya, kurang cepat selesainya, kadang targetnya kelewat. Oh banyak kan gejalanya dan memang nggak terlalu berat karena dia masih bisa berfungsi. Itu kita harus waspada tuh. Kemudian ada gangguan tidur tentunya, nyeri yang bersifat kronis, 2 atau lebih penyakit kronis. Jadi kalau misalnya contohnya penyakit kronis kan diabetes, hipertensi, hiperkolesterolemia ya. Contohnya seperti itu. Dan penyakit kronis itu kan sama-sama mempengaruhi pembuluh darah ya.
Kembali lagi kalau ke pembuluh darah tentu juga akan mempengaruhi vaskularisasi darah di dalam otot. Kemudian adanya penyalahgunaan alkohol, zat atau penyalahgunaan non-zat, contohnya kecanduan games, kecanduan media sosial, kecanduan internet, itu juga kita harus waspada tuh. Udah mulai ada hilang minat, itu termasuk gejala ya. Usia lanjut, kemudian kehamilan, kemudian adanya riwayat depresi dalam keluarga, adanya permasalahan ekonomi yang terjadi mungkin dalam perubahan, tiba-tiba bangkrut atau tiba-tiba dapet undian itu juga kan situasi perubahan hidup yang benar-benar berbeda. Salah satu faktor resiko seperti yang Dr. Surya tadi bilang ya dok. Kemudian ada terisolasi dari pergaulan, mungkin mengalami suatu kondisi bullying, kemudian adanya ketidakstabilan emosi, dan adanya self-harm. Self-harm itu tindakan melukai diri sendiri yang bertujuan bukan untuk mati, tapi untuk membuat dia meredakan ketegangannya. Contohnya sih ya, ada yang barcode, anak-anak sekarang bilangnya barcode ya, nggak dalam tapi banyak. Kemudian ada yang jedot-jedotin kepala, kemudian potong rambut tapi nggak sesuai style, asal potong aja pengen potong, dan lain sebagainya. Kemudian, kenapa sih kita harus mengenali depresi dan kenapa sih kita itu harus nggak self-diagnose, kenapa sih kita harus ke nakes, kenapa? Karena depresi itu tumpang tindih loh dengan gangguan yang lain, dan depresi itu juga bisa khas pada situasi tertentu ya, contohnya gini. Kalau yang tumpang tindih, orang cemas bisa penampilannya atau dia mengeluhkan atau dia merasa depresi. Cuman memang kalau pada gangguan cemas, orang itu ada dalam gangguan cemas itu adalah episode dia depresi gejala, tapi tidak memenuhi kriteria yang tadi. Hanya sebanyak 50% pasien cemas itu ada gangguan depresinya. Dan kalau pada gangguan depresi sedikit sekali yang ada gangguan cemas, hanya sekitar 17%. Ya, tumpang tindih kan? Kemudian selanjutnya adalah pada gangguan afektif bipolar. Bi artinya dua, polar artinya kutub. Jadi yang namanya gangguan afektif bipolar berarti gangguan psikiatri yang memiliki dua simptom, yaitu mood yang ekstrim. Bisa sedih banget namanya depresi, bisa senang banget namanya panik. Ketika dalam fase depresi tentunya orang tuh bisa merasa sangat depresi, tapi kita sebagai pemeriksa akan mempertimbangkan adanya gangguan afektif bipolar pada pasien tersebut. Kemudian gangguan kepribadian. Contohnya adalah gangguan kepribadian borderline. Gangguan kepribadian borderline itu ciri utamanya adalah emosinya nggak stabil. Terus dia itu akan menampilkan perilaku-perilaku yang impulsif. Impulsif berarti nanti habis itu cepat nyesel. Terus kalau nyesel, dia itu langsung cepat berubah lagi jadi marah. Ketika dia marah, kemudian dia mengalami gangguan hubungan dengan orang lain dong, karena apa sih orang marah-marah terus gitu kan. Terus dia juga nggak bisa tuh menjalin hubungan yang intim dan panjang secara deep sama orang lain. Akibatnya dia akan selalu berganti-ganti tuh temannya, walaupun banyak tapi nggak dalam gitu, jadi banyak banget. Kenapa? Karena dia nggak bisa dalam. Ketika dia dalam, dia akan ada rasa takut kehilangan, takut ditinggalin, dan akhirnya ketika orang tidak memenuhi ekspektasi dia akan merasa feeling emptiness. Nah itu yang mungkin sering disalah artikan sebagai depresi pada pasien. Oke. Kemudian bisa juga pada gangguan skizoafektif tipe depresi, tapi tentu saja skizoafektif itu gejala-gejala waham halusinasi khas skizofrenianya jelas. Kemudian pada anak-anak dengan hiperaktif atau ADHD, dia itu bisa kondisi depresi itu karena dia seringkali anak ADHD itu mengalami gangguan pemusatan perhatian, jadinya prestasinya turun. Ketika prestasi turun, dia mendapat tekanan nih dari orang-orang sekitar. Jadi dia merasa gagal, dia merasa tidak berguna, akibatnya dia bisa depresi. Itu juga pada ADHD yang dewasa. Kemudian depresi juga bisa terjadi pada premenstrual dysphoric disorder. Dia nggak depresi, tapi ternyata si PDD ini. Tapi PDD ini adalah ciri khasnya dia bersifat siklik, kemudian setiap bulan berarti kan.
Dan dia munculnya itu beberapa hari sebelum waktu haid dan akan hilang tiba-tiba saat haidnya berhenti, berkurang pelan-pelan maksudnya. Kemudian ada juga yang disebutkan dengan gangguan penyesuaian dengan afek depresi. Gangguan penyesuaian dengan afek depresi itu sebenarnya terhadap sesuatu kondisi kita kan butuh menyesuaikan diri. Yang tadi mungkin berkaitan dengan yang Dokter Surya bilang, grieving itu juga kan proses penyesuaian ya. Tapi ini penyesuaiannya itu kelamaan, terus sedihnya itu terlalu dalam, lebih sekitar 3-6 bulan. Dan ini masih berlanjut, dan kalau sedihnya berkepanjangan, bisa aja itu masuk dalam gangguan penyesuaian, tapi seperti depresi tapi tidak memenuhi kriteria. Oke. Kemudian PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Karena kondisi-kondisi tersebut, depresi juga bisa muncul, tapi hanya sebagai gejala, bukan sebagai diagnosis. Dan yang tidak penting adalah gangguan mental organik atau depresi organik. Gangguan depresi organik ini dia depresi, tapi penyebabnya itu organik, yaitu contohnya dia itu karena hormon tiroid atau hormon hipertiroid. Jadi ada yang berobat hipertiroid tapi dia depresi, tapi dia mengabaikan gejalanya. Padahal ini sebenarnya adalah depresi organik yang harus ditangani juga. Jadi kemudian yang penyebab lainnya adalah karena autoimun. Contohnya ada yang namanya gejala neuropsikiatrik lupus. Jadi dia punya sel lupus eritematosus, pengobatannya dengan kortikosteroid yang tentunya juga akan mempengaruhi keseimbangan HPA aksis, kortisolnya terganggu, jadi kondisi depresi. Jadi itu berputar aja. Kemudian multiple sklerosis, stroke itu jelas karena adanya permasalahan di vaskularisasi darah otak. Kemudian ada metabolic syndrome, termasuk yang tadi diabetes dan hipertensi. Dan ada penggunaan dari zat-zat berbahaya seperti narkoba. Nah, kalau yang khas tadi saya bilang lagi, depresi yang khas itu pada kondisi-kondisi tertentu itu kita harus juga waspadai. Contohnya depresi pada anak. Contohnya depresi pada anak, dia kan nggak bisa mengutarakan isi hati ya anak-anak itu. Dia belum bisa tahu cara menyampaikan dengan baik, nggak bisa curhat dengan terarah, dan dia mungkin nggak ngerti apa yang terjadi dengan diriku. Tapi kita lihat, ternyata kalau anak-anak itu depresi itu dia kelihatannya lebih penyendiri, kemudian dia lebih menjauhi teman-temannya, sering menangis atau rewel. Kemudian ini kalau untuk pada anak-anak yang sudah sekolah, tiba-tiba prestasinya menurun drastis, ya kan? Terus kemudian kalau gangguan tidur tentu saja ada. Kalau untuk anak-anak yang prasekolah itu biasanya sesuatu yang dia sudah lewat, jadi balik lagi. Contohnya dia udah nggak ngompol, terus tiba-tiba jadi ngompol lagi. Terus biasanya dia udah welcome, berbagi mainan sama teman-temannya, terus berbaur bareng. Tapi sekarang dia malah menarik diri, maunya main sendiri, terus nggak mau bareng sama temennya. Itu juga karena waspada terhadap depresi pada anak. Kemudian yang pasca melahirkan, kan kalau pasca melahirkan ada gangguan emosi sedikit, dibilangnya baby blues terus ya, padahal dia udah lebih dari berbulan-bulan. Nah, yang dibilang baby blues itu memang jelas banget itu karena perubahan hormonal. Dia hanya berlangsung sementara, hanya beberapa minggu kok. Dan dia itu masih bisa merawat anaknya, cuman hanya perasaan yang feeling blue, feeling gak mampu, perasaannya sedih, perasaan udah lelah, cuman dia masih bisa mengerjakan layaknya sebagai seorang mama gitu. Tapi kalau dia berlanjut jadi lebih berat, udah ada emosi yang meledak-ledak, lebih sensitif, gak fokus, nggak bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang mama, kemudian dia itu menetap lebih dari sebulan 2 bulan dia masih begitu, pasca nifas dia masih, mungkin kita waspadai depresi pasca melahirkan. Kalau gejalanya memberat sampai ada halusinasi, itu namanya psikotik pasca melahirkan. Nah ini gejala depresi pada wanita sebenarnya yang khas nih. Kadang-kadang pemakaian sosial media yang berlebihan itu salah satu tanda depresi pada wanita tuh. Kalau yang lainnya sih masih sama ya. Nah kalau pada pria berkebalikan. Rata-rata pria yang mengalami depresi justru dia mudah marah ya. Kemudian bersikap bermusuhan, jadi kayak senggol bacok gitu ya. Terus mereka juga lebih sering mengalihkannya ke penyalahgunaan zat dan alkohol. Dan yang paling gak enak banget itu disfungsi ereksi ya, sebagai tanda-tanda depresi. Kemudian depresi pasca stroke, itu mungkin kita bisa tahu pasca stroke bisa berhubungan dengan depresi, tentunya karena di otak yang kenanya.
Cuman kumpulan gejala depresi yang disebabkan karena pasca stroke itu kita namakan PTSD, kita Behavioral Psychological Symptom of Dementia. Tentu saja penata laksanaannya harus bekerja sama dengan sejawat neurologi. Karena untuk pencegahan stroke berulangnya harus ditangani, kemudian untuk yang sudah terlanjur rusak harus turut ditangani dengan baik. Jadi membutuhkan multidisiplin. Bagaimana sih sebenarnya cara mengobatinya? Kalau ini tentunya saya cuma sekilas aja, karena pada ini ya kita bisa melakukan upaya pencegahan untuk kondisi depresi. Tapi saya gede-gede banget nih, tidak boleh self-diagnose. Karena berbahaya banget ya, karena akan berujung pada self-medicated atau justru jadinya self-stigma. Okay? Kemudian upaya pencegahan yang bisa kita lakukan adalah tentu saja dengan pola hidup sehat ya. Jadi dengan asupan nutrisi yang seimbang, olahraga rutin, menghindari rokok, alkohol, dan narkoba. Kemudian menghilangkan stigma, dan itu berat ya kalau menghilangkan stigma, kalau ngomong doang gampang, tapi menghilangkan stigma itu butuh pengetahuan, bener nggak? Untuk pengetahuan itu kita butuh meningkatkan literasi, dan untuk mau literasi itu kan perlu kesadaran atau awareness. Ya, nah, peningkatan self-awareness itu juga butuh proses. Kemudian mengembangkan pola asuh yang baik, ya sekarang kan banyak ya, di media sosial, mungkin kita harus melihat media sosialnya tentang gimana sih pola asuh yang baik, kita coba evaluasi, kemudian kita coba terapkan pola asuh yang baik untuk keluarga kita. Kemudian kita menerapkan pola komunikasi yang baik, meningkatkan empati dan meningkatkan strategi coping. Tapi kalau misalnya sudah terjadi depresi, tentunya kita kembali lagi tidak boleh self-diagnose. Jadi kita harus melakukan upaya pengobatan ke nakes, gitu. Jadi mencari pengobatan dengan bantuan profesional, ke dokter, psikiater, ke psikolog, ke dokter-dokter yang tenaga kesehatan pokoknya, dan dokter-dokter yang terlatih. Karena kita kan juga punya program ya di Paskes 1 untuk gangguan jiwa, penata laksanaan gangguan jiwa, dan mereka sudah terlatih kok. Pokoknya cari bantuannya yang profesional ya, yang medis. Kemudian kita juga harus mengatasi kegawat darurat dari depresi. Maksudnya dia datang dengan posisi ingin mati, ingin suicide, nanti kan kita harus tangani itu dulu ya. Kemudian kepatuhan pengobatan itu juga penting sekali. Sering sekali perasaan subjektif sudah sembuh membuat seseorang putus pengobatan. Kalau udah putus pengobatan, akan terjadi yang namanya resistensi terapi. Memang pengobatan kita itu kan basically-nya adalah tentang antidepresan. Mungkin kalau untuk awal pengobatan itu antidepresan, mungkin kita tambahkan juga dengan benzodiazepin atau antipsikotik. Dan sebenarnya ketika kita memberikan itu, tenaga kesehatan tentunya punya target, kan nanti kalau kontrol lagi ini yang udah hilang ya kita ini kita turunkan atau kita hilangkan, ini kita naikkan atau kita pertahankan. Tapi karena si pasien atau si individu sudah merasa udah oke, terus juga public stigma bilangnya kamu udah nggak apa-apa kok, nggak usah berobat lagi, terkecanduan gitu kan. Akhirnya dia putus obat. Dia merasa kambuh, padahal sebenarnya bukan kambuh ya, belum sembuh. Prinsipnya sih sama sih dengan pengobatan TB ya dok ya. Dan komunikasi yang komunikatif dalam terapi. Jadi kalau misalnya ternyata dia berhenti pengobatannya itu karena dokter aku tuh nggak enak loh, ada efek ini di saya kok jadi lemas, saya jadi ngantuk banget, nggak bisa kerja, itu sebaiknya dikomunikasikan. Dan memang kita kalau untuk pemberian obat di awal, kita selalu bilang, ini akan ada adaptasi terapi, sekitar 1 minggu atau 10 hari atau 14 hari lah. Jadi nanti ibu akan merasa begini. Jadi nanti jangan kaget ya. Tapi terkadang, kalau pasien dikasih tahu kayak gitu, justru dia jadi cemas. Jadi dia nggak minum obat, dia akhirnya nggak datang. Nah, pentingnya memang support system itu, Dokter Surya yang tadi dokter bilang. Ketika dia berobat, bagusnya ditemenin. Jadinya kan ketika orang yang depresi kan kognitifnya juga nggak bagus, dia nggak fokus kan. Jadi mungkin yang nemeninnya itu nanti ngingetin, ngasih tahu, buku, gitu. Jadi kita memang membutuhkan komunikasi yang komunikatif dalam terapi. Kemudian dukungan psikologis tentunya dari tenaga profesional dan dari lingkungan sekitar. Dan kita akan memberikan psikoterapi yang sesuai, sehingga intervensi psikososialnya lebih cepat. Karena kita tujuannya adalah sesegera mungkin pasien akan beraktivitas seperti biasa. Begitu dong. Saya rasa pemaparan saya cukup sekian. Terima kasih dok. Terima kasih Mas.
Ya, baik. Terima kasih, Dokter Rita. Wah, detail banget ya, Dok. Ini sekaligus menjawab pertanyaan di channel YouTube kita nih, Dok, di live chatnya. Ya. Beberapa sudah terjawab ya, Bapak Ibu, tadi terkait dengan apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Baik, Dok. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan, Dok. Saya akan bacakan ini kebetulan lumayan banyak, tapi saya mohon maaf sebelumnya jika tidak terbaca oleh kami dari teman-teman Sobat Cihos yang sudah menyampaikan. Sekali lagi terima kasih. Ini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Mungkin langsung ke Dokter Surya dulu ya, Dok. Ini, Dok, tadi Baik, nanti terkait. kalau memang lebih baik ke dokter Tita, saya akan rujuk. Siap. Ya, ini akan saya bacakan terkait dengan pertanyaannya. Ini saya rangkum dari beberapa pertanyaan saja, Dok. Ini Boleh. yang eh, kurang lebih mirip itu dari Bapak Abdurrahman, kemudian dari Pak Ferdi Bun, dan juga dari Pak F. Budiman. Gitu. Ini terkait dengan depresi yang tadi, Dok. Apakah ada faktor yang ketidaktoleransian sorry, apakah ada korelasi dengan keimanan? Saya sambung ya, Dok ya. Uh, Terkait dengan kesehatan mental, termasuk juga dari Pak Bagus itu menanyakan apakah kondisi trik yang sekarang termasuk juga asupan dari nutrisi juga bisa mempengaruhi faktor depresi tersebut. Silakan dijawab, Terpisah Dok. itu silakan dok, silakan. Silakan dok, Mungkin jawab. sepertinya minta nasihat yang ini, Dok ya. Iya, silakan, silakan. Dokter Tita, monggo. Silakan, Dok. Menurut dokter gimana, Dok? Dokter Surya dulu apa saya dulu nih, Dok? Dokter aja, yang jawab. Lebih berkompeten. Pertanyaannya spesifik sebabnya. Iya, Ya. Asupan nutrisi ya. Jadi siap. asupan Faktor keimanan dok. Dia bertanya apakah faktor keimanan itu berpengaruh tidak untuk jatuhnya orang ke dalam depresi? keimanan ya. Ya. Ini menarik sekali ya, banyak sekali nih. Ini salah satu mispersepsi yang menimbulkan public stigma. Jadi permasalahan keimanan itu kan berarti kan dia berhubungan dengan self awareness, benar nggak? Self awareness itu kan kemampuan untuk menilai kita itu ikhlas atau tidak. Ini tuh di dalam hidup kita itu ini tuh cobaan atau tidak, benar nggak? Nah, cuman kalau seseorang itu mengalami suatu kondisi depresi, itu tidak akan bisa dipahami seperti itu. Karena orang yang dalam kondisi depresi aja mau fokus aja nggak bisa. Jadi itu terlalu kompleks untuk dia bisa memahami suatu kondisi seperti itu. Jadi kalau kita bilang, kok kamu kurang iman, maksud saya ini keimanan yang seperti itu sangat besar. Karena tidak ada hubungannya antara kurang iman dengan depresi. Karena depresi juga berhubungan dengan yang tadi faktor psikologis begitu yang bisa terbentuk dari masa lalu, pola asuh, tipe kepribadian, dan juga ketika sudah terjadi depresi. Keluar tuh, siapa tuh? Dokter Titanya Dokter Tita, device dokter yang satu keluar dok, suaranya hilang. Terdengarkah device? Ya, oke. Device-nya mati yang satu. Boleh. Jadi sampai mana tuh si keimanan itu bisa terbentuk karena dia fit, nggak depresi. Jadi tidak ada hubungannya kalau misalnya orangnya itu depresi karena kurang iman. Tapi faktor keimanan dalam artian itu dia memiliki pemahaman yang bagus mengenai spiritualitas, itu saya setuju. Jadi seseorang kalau misalnya memiliki tingkat keimanan secara benar, artinya dia itu kan mampu menerima ada hal di dunia ini yang tidak bisa kita atur. Ada hal di dunia ini yang sudah mau jalannya. Ada di dunia ini nih konsep kita sedang dalam kondisi belajar dari suatu problem. Dan itu saya setuju. Jadi faktor keimanan mana nih yang ditanyain sama Bapak? Karena kalau yang beredar di masyarakat itu bilangnya, kamu mah nggak usah berobat, kamu mah
kurang iman. Nah itu kalau itu nggak setuju saya, karena tadi kan kita udah bahas ternyata depresi itu berhubungan dengan neurotransmitter, otak, dan juga psikologi seseorang, tuh modalnya psikologi seseorang ya. Jadi seperti itu Bapak, Ibu. Terima Gimana? kasih. Baik, terima kasih dokter. Mungkin dokter Surya mau menambahkan dok? Iya, Dokter Udah. Surya mungkin menambahkan. Tidak ya. Maksud Iya kata ini dokter Tita adalah bukan berarti orang yang rajin ke masjid, ke gereja itu tidak depresi. Seberapa Yes. tapi artinya dokter Tita menekankan bahwa bagaimana keimanan orang tersebut berefek kepada awareness-nya dia terhadap kesehatan mental. Tadi Benar, dokter Tita sudah benar banget jelaskan. Dokter Surya. Jadi bukan perkara betul. orang rajin sholat terus atau rajin ke gereja akan lebih kebal untuk depresi, tidak seperti itu. Tapi bagaimana dia memaknai keimanannya. Terkait Benar. nutrisi dan Nutrisi kondisi dok, lingkungan. satu lagi tadi. Oh, nutrisi. Nutrisi tentu saja mempengaruhi apa sih namanya vitalitas dan plastisitas otak ya. Karena Betul. kan otak itu kan suatu organ ya yang terdiri dari beberapa sel. Dia kan butuh nutrisi yang dibawa sama pembuluh darah nih. Nah, terus dari mana nutrisi itu? Dari asupan makanan tentunya. Jadi banyak sekali penelitian yang menghubungkan antara kekurangan atau defisiensi vitamin B12, defisiensi asam folat, defisiensi protein omega 3, protein esensial dengan gejala-gejala depresi. Jadi makanya penting banget kita masukin makanan yang kaya dengan nutrisi-nutrisi tersebut dalam makanan kita sehari-hari, seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Rita, Dokter Surya. Mudah-mudahan menjawab ya Bapak Ibu sekalian, Sobat Cihos. Kemudian yang kedua nih dok, ini juga kalau boleh saya izin rangkum. Jadi dari banyak pertanyaan, rata-rata menanyakan terkait dengan baby blues dan menghadapi situasi di mana orang tua yang dia merasa bahwa ada pertanyaan setelah melahirkan terjadi baby blues, kemudian terjadi ketidakseimbangan dari kondisi si orang tua di mana harus menjaga anak dan bekerja. Mungkin ada saran terkait ini dok, silakan. Oke. Tadi sempat dibahas sedikit ya tentang si baby blues ya. Oke. Kalau perubahan hormonal pasca melahirkan tentu saja begitu estrogennya langsung, dia kan melahirkan tuh estrogen langsung blok turun begitu aja ya. Terus progesteron mulai naik, itu akan terjadi peningkatan kadar dopamin dan penurunan kadar serotonin. Itu udah homeostasis di dalam otak kita ya. Jadi akan timbul perasaan-perasaan sih yang udah sedikit sensitif, baperan, mungkin orang-orang sekarang bilangnya seperti itu ya. Itu mungkin dalam kondisi dibilang baby blues ya. Cuman, ya itu masih bisa, sekali lagi, masih bisa ngurus babynya, dan masih bisa berfungsi sebagai ibu rumah tuh enggak. Cuman dia itu kayaknya lebih baperan, lebih sering sedih, merasa tidak berguna, tapi bisa melakukan juga. Nah, kondisi-kondisi ini sebenarnya akan hilang dalam beberapa minggu. Kalau itu tergantung lagi ya. Pertama, modal dari coping seseorang yang berhubungan dengan kadar psikologis dan kepribadian seseorang yang tentunya terbentuk dari masa lalunya tuh, dari pola asuhnya dia, dari peristiwa yang dia alami, ya kan? Terus yang kedua adalah dari dukungan dari sekitarnya. Dalam hal ini tentu saja dukungan dari pasangan itu penting banget. Dan memang kebudayaan rata-rata ya, saya nggak bisa bilang kebudayaan secara garis besar, cuman rata-rata memang kalau yang terjadi pada masyarakat sekarang, begitu melahirkan, yang diperhatiin siapa ya? Mamanya apa dedek babynya? Dedek babynya lucu itu. Dedek babynya kan. Terus ibunya, karena ibunya udah capek banget ya ampun, gantian dong. Gantian dong pegangin gitu ya. Bantuin aku dong. Nah itu sebenarnya sih hal-hal yang pengen terungkap dari seorang mama-mama yang baru melahirkan. Cuman terkadang itu terucap tapi terabaikan sama lingkungan sekitar. Jadi mulai sekarang para suami ya, para keluarga yang punya mama-mama yang baru melahirkan minta tolong disupport. Saya pernah lihat di dokumenter, lupa di negara apa, itu bagus banget ya. Jadi begitu seseorang melahirkan, dia itu langsung dibawa sama babynya di suatu tempat yang udah kayak hotel dengan spa.
Jadi di situ tuh mamanya dipijet, dikasih treatment, dikasih nutrisi yang baik. Nanti babynya itu taruhnya di deket dia, nanti dianterin sama keluarganya. Atau sekali bobok bareng untuk nyusuin. Tapi mamanya itu tercukupi waktu istirahatnya. Nah, ini mungkin bisa awareness-nya dari lingkungan sekitar ya. Jadi minta tolong. Terus yang kedua mungkin kalau untuk yang tadi sambil bekerja, ya kita kan juga memanfaatkan atau memaksimalkan cuti yang ada dengan mempersiapkan. Jadi butuh kerjasama ya. Kalau menurut saya nggak bisa dari si mamanya sendiri, tapi butuh kerjasama dari pasangan atau dari extended family. Kita kan kadang-kadang di Indonesia keluarga besar deket-deketan ya. Jadi harus ada mekanisme bagaimana caranya aku tetap bekerja tapi memastikan banyak dukungan dan tidak cemas mengkhawatirkan yang di rumah tuh ninggalin nanti gimana nih dedek babynya. Sekarang kan canggih ya, udah ada video call, terus nanti ASI-nya juga bisa sampai di pumping, kemudian yang di rumah bisa kasih laporan setiap menit kondisi babynya gitu. Ya mungkin kalau pemerintah bisa mendengar, bisa mulai memberikan banyak lebih waktu untuk ibu-ibu yang baru melahirkan, mungkin ada peraturan cuti yang dirubah ya, semoga aja. Karena di beberapa negara kan seperti itu ya dok ya, ya mas ya. Ada beberapa negara yang ngasih cutinya itu panjang untuk yang pasca melahirkan. Iya, sudah ya dok, sudah ada Iya. beberapa. Baik, terima kasih Dokter Tita dan Dokter Surya. Sekali lagi Bapak Ibu Sobat Ciho sekalian, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin nanti izin dok, karena ada beberapa yang kelihatan krusial, bisa juga nanti kita bantu untuk dijawab lewat chat ya dok. Boleh, monggo, silahkan. Nanti Baik. saya jawab ya, pakai chat ya. Oke, mengingat waktu, jadi pertanyaannya sudah kita sudahi saja. Barangkali untuk terakhir dok, dari Dokter Surya maupun Dokter Tita ada closing statement. Sekaligus barangkali kalau dari sisi Dokter Tita bisa disampaikan part mana yang menjadi concern bahwa ini harus masuk ke dokter dan medis seperti itu. Silakan untuk closing statementnya dari Dokter Surya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Sobat Cihos, closing statement saya adalah karena ini dalam rangka hari mental health awareness, jadi mari kita buang stigma bahwa orang yang berkunjung ke psikiater, psikolog adalah orang yang sakit jiwa. Tidak, Bapak dan Ibu. Sakit jiwa atau kita singkirkan bahasa sakit jiwa. Gangguan pikir itu bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja. Kita pun kadang-kadang kalau sedang dalam stres yang berat, gangguan pikir itu muncul. Gangguan persepsi itu muncul. Dan itu yang dapat merasakan adalah orang-orang sekitar kita. Jadi, kalau ada orang-orang di sekitar kita berbicara suatu, kok lu kok berubah ya? Kamu kok berubah ya? Kok jadi lebih ini ya? Mari kita melakukan introspeksi atau melakukan konsultasi. Betul nggak nih? Saya ini sedang mengalami apa ya? Kalau bahasa anak sekarang kegalauan dan kegamangan. Seperti itu. Karena kalau itu dipelihara, dibiarkan terjadi lama, maka itu akan diri kita akan bilang bahwa iya, ini suatu hal yang biasa dan inilah yang benar dan ini yang menjadi masalah. Kalau dia lama-lama, maka dia akan jatuh kepada gangguan yang gangguan pola pikir, pola rasa yang kita sering kenal dengan gangguan jiwa. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk berkonsultasi dengan psikiater maupun psikolog. Itu pesan saya. Mantap. Terima kasih dok. Silakan Dokter Tita. Oke, menyambung yang Dokter Surya ya. Kalau saya menekankan kita harus selalu aware terhadap diri. Aware itu berarti kan lebih memahami tentang kondisi diri sendiri. Pahamilah kalau diri kita itu punya kelebihan dan juga kekurangan. Itu satu paket dari yang di atas. Kalau kita tahu kita punya kekurangan, jadi kita akan lebih menerima masukan orang lain. Kalau kita lebih menerima masukan orang lain, tentunya kita akan bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Disitulah kunci dari empati. Begitu kita empati, kita akan bisa menolong diri sendiri dan menolong orang lain. Jadi, jangan ragu-ragu ya. Jadi, di sekitar Anda ada yang mengalami gejala-gejala seperti yang tadi kami bahas, silahkan bawa ke tenaga profesional.
Terima kasih Dokter Surya, terima kasih Terima kasih Mas. dokter Terima kasih, semuanya. Dokter.